Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat umur yang Allah berikan hingga pada hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar kita ya di ilmu Nahwu Praktis, kitab karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk memahami pelajaran pada hari ini. Kemudian salawat serta senantiasa kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita murojaah sedikit ya. Kemarin kita udah masuk pada pembahasan jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'aliyah. Kemarin kita bahas masuk jumlah ismiyah. Nah, ismiyah di situ di dalamnya ada mubtada dan khobar. Jadi suatu kalimat, ya jumlah itu suatu kalimat yang mana diawali dengan isim. Nanti jika bentuk kalimatnya itu masih kalimat sederhana, biasanya terdiri dari dua isim. Contohnya Muhammad duduk. Ya, nah itu Muhammad isim, duduk itu juga nanti bisa dari fiil, bisa dari isim fa'il ya. Kemudian di dalam jumlah ismiyah ini terdapat mubtada khobar. Contohnya tadi ya Muhammad duduk. Bahasa Arabnya Muhammadun jalisun. Muhammad duduk. Nah, Muhammad di situ sebagai mubtada. Mubtada itu isim yang terletak di awal jumlah ya kalimat sifah yang terletak di awal jumlah. Kemudian kata jalisun itu adalah khobarnya, berita ya. Apa itu khobar? Yakni yang menjelaskan mubtada atau isim yang terletak sebelumnya ya, yakni kata Muhammad. Kemudian kita sampai pada pembelajaran macam-macam isim ma'rifah ya. Yang pertama kemarin kita ada isim domir ya, isim domir ada berapa? Ada 14. Huwa huma ya huma hunna anta antuma antuma antuna. Terus kemudian yang kedua ada isim alam atau nama ya, bisa nama orang, bisa nama tempat. Kalau nama orang itu misalnya dari mudzakkar, contohnya Zaidun, Muhammad, Ali, Hamzah, dan lain sebagainya. Kalau dari mu'annas misalnya Hindun, Fatimatu, Zainabu, kemudian Aisyah dan lain sebagainya. Kalau isim alam nama tempat misalnya Jakarta, Makkatu, Madinatu. Nah, seperti itu. Kemudian eh, isim ma'rifah yang ketiga yakni isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, kata tunjuk ini dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Untuk kata tunjuk yang dekat ini ya, terus kalau itu untuk kata tunjuk yang jauh. Dibagi lagi berapa menjadi 6. Jadi ada 6 kata tunjuk ya yang dekat ya, yang dekat atau ini untuk mudzakkar sendiri, untuk muannats sendiri. Kalau untuk mudzakkar, untuk menunjukkan bendanya satu, memakai apa? Hadza. Misalnya hadza
kitabun. Ini adalah sebuah buku. Kemudian eh, kalau menunjukkan dua benda, hadani, kitabani. Ya, itu bendanya dua. Ya, ini adalah dua buku. Kemudian kalau menunjukkan jamak haulai mudarisuna. Ya, haulai mudarisuna. Ini adalah para guru. Itu untuk mudzakkar. Sedangkan untuk mu'anats misalnya, hadhihi sayyaratun. Ini adalah sebuah mobil. Untuk dua mobil misalnya, hatani Yani, nih ya. ya, Iya, terus kemudian kalau untuk jamaknya haulai mudarisatun. Ini adalah para ibu guru. ibu-ibu. Kemudian yang kedua, yakni kata tunjuk yang digunakan untuk sesuatu yang jauh ya. Yang pertama di muzakkar ada zalika. Artinya zalika ini digunakan apabila bendanya cuma satu. Misalnya zalika baitun. Itu adalah rumah. Misalnya Hmm. rumahnya ada dua. Zanika baitani ya. Tadi, Zalika zanika baitani. Afan, bayi ya, baitani. Terus kemudian kalau eh, jamak ya, kalau jamak misalnya, nah ini untuk yang berakal berarti. Berarti misalnya ulaika baik. atibau itu adalah para dokter. Terus kemudian kalau untuk mu'anas ya, itu adalah misalnya sekolah. Oh, Tilka iya. matun. Misalnya itu adalah dua sekolah. Tilka afan. Tanika madrasah Nikah, tani. madrasah, Iya, terus maksudnya nih. kalau dua berarti dia dengan menambahkan alif dan nun. Nun. Ya, madrasah tani. Kemudian kalau misalnya mereka itu adalah para bu dokter. Ulaika Oh, jadi gula iko, batun. tobi patun. Tobi Iya. patani. Ulaika kalau jamak berarti ulaika tobi batun memakai jamak muannas salim. Nah, itu untuk isim isyarah yang jauh. Kemudian yang keempat adalah isim yang dilekati alif lam. Ya, semua kata dalam bahasa Arab yang dilekati alif lam merupakan isim ma'rifah. Jadi kalau dalam tajwid itu kita mengenalnya apa? Lam, lam, Arif. lam ta'rif. Ya, lam ta'rif itu pengertiannya seperti itu. Jadi, lam ta'rif itu memasuki suatu isim yang menjadikan isim tersebut dari awalnya nakirah menjadi ma'rifah. Contohnya, kitabun, buku. Jadi, bukunya masih umum. Ketika kita mau membuat dia ma'rifah, maka kita datangkan alif lam menjadi al-kitabu. Oke. Ya, nya hilang. Jadi, Thomas saja karena ada alif lam. Kemudian, nah, ini ya, yang paling penting alif lam dan tanwin tidak akan pernah bertemu. Jika ada alif lam, maka tanwinnya hilang. Jika tidak ada alif lam, maka ada tanwinnya. Terus kemudian yang kelima, isim ma'rifah yang kelima adalah isim mausul atau kata sambung. Berarti dia nanti menyambungkan kata sebelumnya dengan kata sesudahnya. Contohnya, nah di sini isim mausul tuh dibagi menjadi dua. Isim mausul yang umum ada man, artinya siapa. Berarti ini digunakan untuk lil akil. Lil akil itu berarti untuk yang berakal. Kemudian yang kedua adalah ma, artinya apa. Nah, kalau ma ini berarti ini dengan man digunakan untuk ghairil akil atau yang tidak akal. Kemudian pembagian yang kedua yakni isi mausul yang khusus, yakni ada 6 ya. Disesuaikan dengan jenis dan bilangannya. Untuk muzakkar ada alladzi, itu untuk mufrad, untuk satu ya. Jika yang disambungkan itu, kata yang disambungkan itu satu, maka memakai alladzi. Ketika yang disambungkan itu dua bendanya, maka memakai alladzani atau alladzaini. Kemudian ketika jamak memakai alladzina. Untuk untuk satu allati. Untuk yang dua memakai allatani. Untuk atau alataini. Nah, untuk jamaknya bisa memakai allati atau allati.
Ya, yang pertama panjang, setelah ada ya. Kemudian yang ketiga allai. Nah, itu adalah isim mausul untuk mudzakkar dan muannas. Kemudian yang terakhir yakni isim yang diidhofahkan. Diidhofahkan itu disandarkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifah di atas tadi. Yang pertama, idhofah kepada isim domir. Misalnya di sini bukunya. Nah, nyanya di sini adalah satu orang laki-laki. Dia satu orang laki-laki. Tambah ya. Dia satu orang laki-laki. Maka menjadi apa? Menjadi bentar. Kita buhu ya. Kita buku. Terus kemudian bukunya ini nyanya adalah mereka berdua laki-laki. Menjadi kita buhuma. Jadi kita ini oh, main sudah paham belum kita buhu ini bentukan dari kata apa sama kata apa? Ada yang sudah paham atau belum paham? Coba. Ustazah. Dari Eh, kitabun dengan huwa ya Ustazah. gimana Kitabun, ya? kitabun dengan huwa ya. Alkitabu dengan huwa. Ya, Ya. dengan dari kitabun Kitabun dengan huwa. ditambah dengan apa disandingkan dengan huwa. Yang lainnya ada yang sudah paham bentukan dari kitabuhu ini dari apa ke apa? Dari apa dan apa? Kurang paham saja. Kurang paham Umi Novida ya. Nah, Tayyib. Kalau begitu kami jelaskan lagi di sini. Misalnya ada kata kita buhuma ya. Di sini ada kata kita buhuma. Nah, kita buhuma ini maknanya kan buku mereka berdua. Mereka di sini laki-laki ya. Berarti untuk domir 2 orang laki-laki huma. Di sini kita buhuma ini bentukan dari kata kita bun, kemudian dengan domir apa? Domir huma. Ya, kita ingat bahwa untuk kata ganti orang ketiga yang menunjukkan 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan itu sama. Memakai ya. Karena mereka ini 2 kata atau 2 isim yang dijadikan menjadi satu disebut apa? Idofah. Ya, disandarkan. Jadi satu kata disandarkan dengan kata yang lain. Nah, kata yang disandarkan ini adalah isim. Apa? Isim mufrad. Isimnya apa? Awalnya nakiroh ya, ada tanwinnya. Dia disandarkan kepada domir. Domirnya apa? Huma. Maka berlakulah kaidah kalau isim pertama yang menjadi mudhof itu ini nggak boleh bertanwin maka menjadi kitabu ya kemudian baru disadarkan dengan domir huma menjadi kita buhuma. Nah seperti itu ya. Umi tadi Umi siapa Umi Nafida. Saja. Putus saja. Suaranya tadi menghilang. Iya sampai mana menghilangnya Umi tadi Dari ya, huma ya dari kata huma tadi Ustazah. ya baik. Sekarang misalnya ada kata kola mu huma. Kola mu huma. Nah, ini dari kata dari Umi dibentuk dari apa? Kolam. Mm-mm. Coba Kolam. Umi Nafida kola. Kolam. Wal kolam. Mimnya harokatnya apa? Mau saja.
Apa? Oh, mumu. Mimnya harokatnya domah saja apa domatain? Domatain kalau awalan saja. Nah, kolamun ya. Jadi terus kemudian ditambahkan domir Huma. huma. Iya, seperti ini. Nah, kemudian dia menjadi apa? Kola Dua. muhuma. Tanwinnya hilang. Nah, ketika dia bersandar dengan domir, semua isim yang dia bersandar atau beridofah dengan kata lain, maka tidak boleh ditanwin dan dilekati alif lam. Taib. Ini ada gambaran Umi Novi? Insya Allah saja dengan Baik. banyak. Barakallahu fiik. Taib, ada lagi yang paham? Silakan. Ustazah, Ya, baik. Nah, Umi Sri. ya, baik. Mau nanya, tadi kolamun huma itu 2 pena untuk 2 laki-laki dan 2 perempuan. Untuk membedakannya bagaimana Ustazah? Untuk membedakannya nanti ketika dia menjadi kalimat sempurna. Oh gitu. Jadi kalau kayak begini nih kita masih mempunyai bayangan itu adalah penanya 2 laki-laki atau 2 perempuan itu saja ya. Sahih. Nah, Nanti baru berikutnya menunjukkan itu penanya laki-laki atau penanya perempuan gitu. ya, betul. Jadi kalau dia menjadi kalimat sempurna, nanti misalnya di belakangnya ada kalimat apa lagi gitu ya. Oh iya, yang menunjukkan muzakkar atau muannas itu saja ya. Betul, iya. Baik, baik. Jazakallah saja sementara pertanyaannya. Wah, jazakillah khair. Taib, ada lagi, Mahat? Jadi sama ya dengan semua yang diidhafahkan kepada isim dhamir di bawah ini dari misalnya kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kemudian kitabuhunna, ya ini sama dari bentukan kata kitab kemudian ditambahkan dengan dhamir huwa atau huma atau hum. Nah, ini yang sekarang menjadi perhatiannya di dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu apa, Umahat? Kemarin mukhatab itu kata ganti orang keberapa? Kedua. Kata ganti orang kedua. Ya, betul, Masya Allah. Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ini berarti orang yang kita ajak bicara ya. Berarti orangnya ada di depan kita. Nah, maka menjadi seperti ini. Anta menjadi ka. Ya, ini juga sama. Bentukan dari ya, ditulis di bawahnya. Dari kita Bu, kita Bu plus apa? Kalau kita buka kita Bu dan kita bun dan Kita buka ya. Iya, kalau kita buka dari kita bun dan domirnya apa? Anta. Anta. Iya, Umi. Anta. Nah, ya, kita bun anta. Nah, di sini nanti kalau dalam kalimat seperti ini kita buka ini nanti menunjukkan kepemilikan bukumu untuk satu orang laki-laki mukhatab. Jadi yang kita ajak bicara. Sama, kalau kita bukumah dari apa? Kita bunda, kita Bunda dengan huma. Antuma. Dengan? Huma apa? Antuma. Antuma. Nah, Oh iya ya. Antuma. Dengan muhatab. Apa? Lah bahasa mumtaz. Antuma. Kemudian kita bukum. Coba saya tunjuk ya. Umi Eyang Endro. Eyang Endro ada? Typing lagi di belakang. Belum di itu. Nah, coba Eyang. Masya Allah. Naam. Kitabun dan antum. Ahsan ya, seperti ini. Jadi yang perlu kita ingat-ingat itu
itu yang berubah di domir apa? Di domir untuk mukhatab ya, berbeda. Jadi kalau anta menjadi ka, kalau antuma menjadi kuma, kalau antum menjadi kum. Nah, iya, Masya Allah, barakallah fiik. Taib. Berikutnya lagi Ana tanya kepada Umi Aryati. Baik, Ustazah. Kita buki dari mana, Umi? Kita buki. Kita buki dari kitabun tambah anti. Ahsan, Masya Allah. Iya, kitabun dengan anti. Taib. Berikutnya lagi Umi Nurul. Kita bukuma. Antuma saja. Nah, Masya Allah. Kitabun dan Kita antuma. antuma. Nah, ini sama ya untuk muzakkar dan muannas domir yang menunjukkan dua, kita memakainya sama-sama antuma. Taib. Sekarang kita bukuna. Umi Tiviana. Ya, Kita, Ustazah. iya. Dari mana, Umi? Kita bukuna. Kitabuhunna. Dari Mm. kitabu Kitabun, pakai tanwin. Plus, kitabun ini apa? plus An, anna. antu, Antuna. Oh, antuma. nah, Antuna. antuna ya. Antuna jamak muannas salim ya, mukhatab. Jadi antuna. Antuna. Taib. Insyaallah barakallahu fiik. Nah, sekarang ada lagi. Nah, kalau ini kita bi. Coba Umi Feki. Ya, Ustazah. Ya, kalau kitabi, kata kitabi ini berasal dari mana? Kitabun dan anti. Kitabi, Kitabi, mm, kitabun, tabun, dan dan apa ya? a, Anti, ya, Ustazah. ana. Oh, iya, iya. Iya, kalau kalau anti nanti menjadi kita buki, Oh, ya. iya. Nah, sekarang ini kita bi dan kita buna itu termasuk domir kata ganti orang keberapa, Umi Feki? Orang pertama. Iya, Mumtazah, Masya Allah. Ya, jadi namanya ini adalah ya mutakalim. Kalau pas yang kita bahas adalah kata kitabi. Tapi kata ini berasal dari kitabun dengan domir Ana. anak. Kalau iya, Insya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustazah. Wa jazakillah khair. Berikutnya yang belum siapa? Oh, Tinda ya, belum ya. Ya, Insya Allah. sabar. Iya, coba kalau kita Kita buna. buna, jadi kita bun ditambah nahnu, Ustazah. Nah, baik. Insya Allah. Khairan. Baik, sampai sini Umat ada yang masih bingung atau sudah jelas penjelasannya? Jadi seperti itu ya. Nah, ini tadi adalah isim yang didofakan atau disandarkan kepada domir ya, kepada domir. Maka di sini menjadi kepemilikan. Maksudnya begini. Artinya kalau kata kitab disandarkan dengan domir huwa menjadi kitabuhu, kitabnya. Berarti kitab di sini adalah miliknya satu orang laki-laki. Iya. Baik. Gampang ya insya Allah. Kita lanjutkan atau masih ada yang bingung? Nanti kalau masih ada yang bingung kita belum lanjut nanti. Kita bahas lagi. Lanjut. Saja. Kalau Ana tadi ni ya. Iya, kalau ana menjadi ya. Dia Ya menjadi dia mutakalim namanya nanti. yang orang yang berbicara.
Ya, betul. Kita bi. Nah, kenapa dia baknya kok nggak menjadi kita bu ana atau kita bui? Karena kol jadi mengikuti harokat munasibah. Jadi dia mengikuti harokat sebelumnya, ya. Atau dia mengikuti apa? Dia mengikuti ya mutakalim. Mutakalim. Hingga karena ya ini cocoknya dengan apa? Kalau ya sukun dengan kasroh. Ya, jadi dia mengikuti kita bi. Kita bi. Seperti itu. Oh ya, kita bi. Ya. Ya, yang agak lain memang di mana di kita yang dia beridhofah dengan ana ya, beda Ana, sendiri ya. lainnya. Lainnya dia dengan dhamma tanpa tanwin, tetapi kalau yang dengan beridhofah dengan dhamir ana dia kasroh karena harokah munasibah, jadi mengikuti harokatnya mengikuti. Kita bi. Mengikuti apa? Mengikuti ya tadi, karena yang cocok dengannya adalah kasroh. Iya, Seperti kita itu. bi. Baik Ustazah. Ada lagi? Tidak ada ya? Kita lanjutkan yang kedua, yakni beridhofah kepada isim alam atau nama orang. Jadi ini juga menunjukkan kepemilikan ya. Jadi misalnya ada kata kolamun disandarkan kepada isim alam, di sini misalnya Zaidun. Maka menjadi apa? Kolamu Zaidin. Nah, ini berubah ya. Kalau yang tadi itu kolamu atau kitabu disandarkan dengan huwa menjadi kitabu kitabuhu, maka di sini menjadi kolamu Zaidina. Kalau isimnya seperti ini ya, isim nama orang itu dia harokatnya kasroh. Kemudian dia tetap isim yang terletak di depan ini tidak boleh bertanwin dan tidak boleh dilekati oleh alif lam. Kolamu Zaidin, pulpennya Zaid. Terus kemudian, nah di sini ada kaidah atau kaidah idhofah, ya, mudhafun ilaih. Contohnya misalnya di sini ya ada kata al-qalamu atau kolamun. Dia disandarkan dengan kata zaid. Nah, ada kata kolamun atau al-qalamu disandarkan dengan zaid, maka menjadi kolamu dhamma saja zaidin. Ya, zaidnya harokatnya berubah menjadi kasroh. Nah, ini kaidah yang pertama adalah mudhof. Jadi, isim yang terletak di awal ini disebut mudhof. Tidak dilekati oleh alif lam. Di sini nggak ada alif lamnya ya, dan tidak boleh ditanwin, tidak boleh bertanwin, maka menjadi dhamma saja. Kemudian kaidah yang kedua, mudhof ilaih wajib kasroh. Zaidin ini adalah mudhofun ilaih. Ya, menjadi apa? Menjadi kasroh Zaidin. Ini sudah ketentuan ya. Jadi kenapa kok seperti ini? Ini namanya kaidah, rumus. Jadi yang perlu diingat, idhofah itu kata yang pertama dhamma saja tanpa tanwin, tanpa dilekati alif lam. Kata yang kedua jika dia berasal dari isim alam atau isim mufrad yang mana dia harokat tandanya itu tanwin ya, baik itu misalnya awalnya itu dhammatain, maka menjadi di sini kasrah tain. Terus kemudian yang ketiga adalah idhofah kepada isim isyarah. Nah, isim isyarah tadi ada kata hadza, hadhihi, ya. Ada dzalika dan tilka, itu untuk mufradnya. Nah, di sini diberikan contoh umu hadhil mar'atil jamilatun. Ibu anak perempuan ini ya cantik. Nah, seperti itu. Hadhi ini. Al-mar'atu perempuan ini ya. Jadi yang cantik itu al-mar'atu atau umunya? Al-ma'artu. Hmm? Umu. Yang cantik itu ibunya ya. Ibunya. Ibu. Umunya yang cantik ya. Nah, Ya. jadi bukan al-mar'atinya tapi umunya. Ibunya. Ibu Omar. Tayyib. Yang keempat, idhofah kepada isim mausul. Ya, isim mausul itu kata sambung. Tadi ada aladzi, alati, ya. Untuk yang umum, ya. Di sini tidak diberikan contoh ma dan man belum. Nanti insya Allah kalau pelajaran sudah lanjut. Nah, di sini contohnya
Kitabul ladzi yajlisu jadidu. Nah, kasih harokat ya, kalau mungkin yang masih ada bingung. Yajlisu jadidun. Buku orang yang ya, buku orang yang sedang duduk itu baru. Nah, ini kita lihat kata ummu dan kitabu. Karena dia beridhofah dengan yang pertama isim isyarat, yang kedua dengan isim mausul, maka dia tidak dilekati oleh alif lam dan dia tidak bertanwin. Berikutnya idhofah kepada isim yang dilekati oleh alif lam. Ya, alif lam itu apa tadi ya? Isim yang ma'rifah. Contohnya buku bahasa, Kitabul Lughati. Kitabul Lughati. Kitabul Lughati, buku bahasa. Nah, di sini kitabnya tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Nah, di sini ya. Contoh jumlah ismiyah. Dia satu orang laki-laki adalah seorang siswa. Huwa libun. Baik, misalnya mereka berdua adalah seorang siswa. Coba Ana tanya. Berarti sebentar, Umi, saya sudah menerangkan belum di kelas ini pembagian isi menurut jumlahnya? Belum ya. Uktinda, Gimana Ustazah? pembagian isi menurut jumlahnya sudah dijelaskan belum? Curut jumlah. Kemarin kita baru sampai yang isim itu aja Ustazah, yang ke-6 Ustazah, yang disandarkan itu. Oh, belum, berarti isi menurut pembagian jumlah belum dijelaskan ya? Nah, jumlah belum Ustazah. Belum ya, Taib. Kalau belum, saya jelaskan. Ini kita masih pada pembagian jumlah yang jumlah ismiyah ya. Nah, ini ya. Taib. Nah, isim menurut pembagian jumlah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim mufrad. Isim yang menunjukkan satu. Ya, misalnya di sini kata uhtun. Uhtun itu maknanya adalah saudari perempuan. Kalau laki-laki apa? Akhun. Kemudian misalnya lagi apa? Kursiun. Misalnya lagi saya rotun. Madrasatu dan lain sebagainya itu isim yang menunjukkan satu, jumlahnya satu, sebuah kursi, sebuah mobil, seorang saudari, seorang saudara. Terus kemudian yang kedua adalah isim musanna. Isim musanna, jadi kalau dalam bahasa Arab itu satu itu mufrad, kalau bendanya ada dua itu disebut dengan musanna. Nah, di sini adalah isim musanna yang menunjukkan dua. Nah, ini ya, yakni isim mufrad ya. Isim mufrad ditambah dengan alif dan nun atau Nun. dan Dia alif dan nun atau ya dan ya, ya dan nun. atau ini semuanya harokat nunnya sukun. Apa kasrah kan? Nah, di sini contohnya tadi misalnya ada kata uhtun, maka menjadi uhtani atau ini. Coba saya ya sekarang biar masuk ke dalam praktek. Misalnya kata dari Umi Nurul, kata tolibun.
Kalau dua orang siswa menjadi bagaimana, Umi? Apaan? Tolibani. Iya, liba, Oh, yang nih. ya. Heeh. Liba, ni. Nah, masuk dua orang siswa. Kemudian coba Eyang Indro, misalnya dua bolpen. Kolama ini. Iya, kolam mani atau kolam ya. Ui. Kemudian satu lagi Umi Umi Novida, Ya Ustazah. kursiun. Jadi Kursiani. kursiani, dua kursi ya, kursiani. Atau satunya lagi Kursi. Ya kursi. Ustazah ya. Betul, kursi. Satunya lagi. Tadi kalau menjadi kolamani dan kolamaini. Nah, sekarang sama. Kalau kursi? Kursiani. Iya benar ya. Ya, kursi ya. Kuryani. Ya ini. Iya, kursi ya ini. Nah, baik. Berikutnya, Umi kitabun menjadi Kitabun, kitabi, kitabani, kita kitabani, atau kitabaini, kitabaini. Nah, baik, berikutnya, misalnya ada baitun menjadi Rosi. Baitun. Baitun, baitani, dan Nah, baitini gitu. dan Baitani dan baitini. baitaini. Oh, baitani. Iya, ya. Baitaini. Oh, iya. Tun menjadi baitani. Baitani dan baitaini. Kitaini. Baitaini. Ya. Baitaini ya. Yang kedua itu alif dan nun. Yang kedua ya dan nun. Yang kedua dengan baiknya misalnya madrasatun. Umi siapa? Yayan? Daftarun. Tadi apa? Madrasatun. Madrasatun. Madrasatani, madrasataini. Nah, madrasataini. Terus kemudian berikutnya Umi Nini. Darrojatun menjadi Darojatani. Naam dan Darojataini. Nah, Hasan. Baik, insyaallah. Berikutnya lagi siapa yang belum Umi ya? Umi Feki. Baik, Ustazah. Ya.
Maktabun. Maktabu ini. Nah, coba maktabun dua maktabun ditambah dengan alif dan nun. Ya, maktabu ni, Maktabani, maktabani, dan mm-mm, ini. maktabaini. Nah, ada lagi yang Umisri ya. Umisri babun. Babun, bab, babani. Nah, Yang kedua, 2 buku, babaini. Babaini. babaini ya, 2 pintu babaini. Pintu Nah, kok 2 buku, 2 pintu. baik. Berikutnya lagi, siapa yang belum Umi? Umi Aryati belum Ustazah. Ya, Umi Aryati. Ya. Natun. Natun, Nafidatun. Nafidatun itu jendela. ya, nafidatun, nafidani, nafidaini, Nah, nafidatun. Ada tak marbutahnya. nafidatani, Naam. nafidataini. Naam, Mumtazah. Insyaallah. Nafidata ini. Nah, itu ada yang belum Umi? Saya Siapa yang belum Ustazah. aku pindah? Malu Ketua kelasnya yang belum. apa nih? Hakibatun. Hakibatun Ustazah. Berarti hakibatani, hakibataini. Nah, Mumtaz. Ini tuh tas ya. Insyaallah. Nah. Baik, ada lagi yang belum? Umi Syarani mau coba? Ya, yang belum siapa? Ini mau nyimak aja kan. Mau coba Ustazah? Oh ya, Masya Allah. Lagi sakit beli. Pagi lawak. Baik, misalnya kitun. Kitun apa, Umi? Itani sama Itaini. Coba diulang lagi. Itani sama Itaini. Kitun pakai to ya. Sebentar Oke, begini. oh apa? Kucing. Oh, cat ya. Iya. Kitun pakai Titani sama kita ini. Ini ya, kitun. Jadi Ketani sama kita ini. ya kitoni. Oh, kitoni. Nah, Kitoni. ini dan Pito ini. nah, kitoni dan kitpo ini. 2 kucing. Ada lagi yang mau? Yang belum? Tidak ada. Nah, ini semuanya adalah isim musanna yang menunjukkan 2 ya. Berarti kalau ukhtani 2 saudara perempuan. Kalau tolibani 2 murid. Kalau kolamani berarti 2 pulpen. Kalau kursiyani berarti 2 kursi ya. Jadi semuanya menunjukkan bendanya ada 2. Baik, isim musanna ditanyakan. Untuk nanti kapan kita menggunakan misalnya ukhtani atau ukhtaini, nanti insya Allah pembahasan lebih lanjut di isim yang mu'rab. Ya mungkin pertemuan pekan depan sepertinya. Insya Allah. Mudah ya Umi ya. Untuk membentuk isim musanna insya Allah semua bisa ya. Insya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan isim menurut jumlahnya. Yang ketiga adalah isim jamak. Nah, isim jamak ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah jamak muannats salim. Yang ketiga adalah jamak taksir. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama di sini di jamak mudzakkar salim ya. Nah, jamak mudzakkar salim ini rumusnya adalah, jadi dia ada rumus ya, kiasi kalau jamak mudzakkar salim. Tapi nanti kalau jamak taksir itu simai. Kiasi itu bisa dikiaskan dengan
wazan dengan dengan rumus ya. Jamak mudzakkar salim itu rumusnya adalah mufrad ditambah dengan waw dan nun una. Ini wawunya sukun, nunnya fathah. Inna. Atau dengan keliru. Ina. Ya, jadi una atau misalnya tadi yang kata mudarisun. 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 Coba kita urut lagi ke nomor 1, 2, 3 sampai 11 ya. Berarti nanti ada 11 contoh. Yang nomor 1. Mutinurul. Mudarisun menjadi Mutinurul. Tindak mohon bisa dibantu ya. Umi Nurul, Mutinurul. silakan Iya. Umi Nurul. Ya, bentar, Saudara. Bentar. Dari Suna. Ya, dari sana. Mudarisu. Nah, ya, mudarisu. Nah, para Pak Guru. Baik, Masya Allah. Hasan, kemudian muhaddisun. Silakan yang berikutnya. Saya nggak lihat ini ya, Umi nggak lihat nama ya. Mbak Tiffy yang kedua. Muhandisun. Mbak Muhandisin. Tiffy. Muhandisun. Muhandisuna. Muhandisuna. Insya Allah. Terus berikutnya lagi, misalnya apa ya yang berakal itu? Falahun, petani. Falahun. Falahutani atau falahun? Falahun, petani. Falahun. Jadi para petani. Oh, para petani. Falahun berarti falahuna. Iya, naam. Apa, Dek? Bunda Rosi selanjutnya. Ketutup ya mic Ana, maaf. Kemudian misalnya lagi Zakiun, laki-laki yang cerdas. Jadi berikutnya siapa, Wi? Bunda Rosi. Saya saja. Naam. Zakiyuna. Naam. Zakiyuna. Oh, sudah salah. Selanjutnya Umi Yayan. Ya, apa ya? Bikin sendiri. Boleh bikin sendiri. Boleh. Apa? Bisa Misalnya. contoh yang kalbun bisa ya Ustazah? Kalbun itu jadi begini. Jadi Enggak boleh. ada ya, jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang digunakan ya. Tadi Afan, Ana lupa menjelaskan. Jamak yang digunakan untuk
muzakkar. Salim itu berarti dia selamat dari bentuk mufradnya. Maksudnya tidak ada perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, ini itu digunakan untuk yang berakal. Jadi jika isimnya mufrad, misalnya baitun, itu tidak bisa dijamak salimkan. Untuk yang berakal atau sifat untuk laki-laki, untuk muzakkar. Sampai sini bisa dipahami, Ummahat. Jadi jamak muzakkar salim ini, makanya dari tadi itu nggak ada ya, kitabun, misalnya kitabuna, nggak ada ya. Jadi jamak muzakkar salim ini dia digunakan untuk jamak yang berakal. Bisa digunakan untuk sifat ataupun orang. Misalnya kalau dokter atau para dokter bisa memakai jamak taksir, bisa memakai jamak muzakkar salim. Tapi kita lebih mengutamakan jamak taksirnya ya. Misalnya tadi itu kata mudarisun. Nah, itu adalah para Pak guru. Menjadi apa? Para guru menjadi mudarisuna. Nah, seperti itu. Nah, misalnya apa lagi? Semua profesi bisa digunakan. Afwan Ustazah, Afwan. Kalau yang berakal itu maksudnya apa Ustazah? Manusia. Hah? Manusia, Umi. Manusia. Oh, Jadi kalau berakal. tidak berakal itu ya, kucing, hewan itu termasuk tidak berakal. Buku. Oh, seperti. ya, ya. Jadi kalau yang berakal itu ditujukan untuk manusia. Manusia. Ya, Nah, bisa kira-kira Jadi Ustazah. kafir gitu bisa ya Ustazah. Kan sifat bisa, betul. Ya. kafirun, kafiruna gitu ya. Nah, adalah, ya, Masya Allah. Tapi berikutnya, Ya. Saya saja. ya, coba boleh Tolibatun bisa saja. Tolibatun, tolibatuna gitu. Bisa saja. Kalau tolibun itu nanti dia masuknya ke jamak taksir, Umi. Oh, Coba orang-orang muslim. Nah, muslimatun gitu. kalau orang-orang muslim kan muslimun. Jadi kalau jamaknya ditambah dengan wawu dan nun. Muslimuna. Nah, muslimuna, kafiruna. Terus kemudian orang-orang soleh. Berikutnya. Siapa Umi berikutnya? Solihun. Solihuna. Siapa berikutnya Umi? Gilirannya siapa? Yang Utini ini udah. Kalau Utini ini udah, yang Ini Nani. ya. Yang Nani. Ya. Orang-orang soleh. Solihun menjadi Apa saja? orang-orang solih. Solihun. Solihuna. Solihuna. Nah, solihuna atau solihina. Ya, tadi belum ada ditambahin ya. Jadi kalau mudarisuna juga mudarisina. Muhandisuna, muhandisina. Fallahuna, fallahina. Dakiyuna, dakiyina. Kemudian kafiruna, kafirina. Muslimuna, muslimina. Salihuna, salihina. Nah, taib. Siapa lagi yang belum? Silakan. Iya, Novida. Iya, Umi Nafida. Silakan. Apa? Misal. Apa ya Ustazah? Sodikin tadi sudah. Sodikuna boleh. Jadi sodikuna. Nah, atau sodikin. Nah, sodikuna atau sodikina. Baik, lanjut berikutnya. Terus saja. Iya, silakan Ya. Umi. Apa? Aliyun. Aliyun.
menjadi alimuna. Alimun menjadi alimuna. Naam. Alimuna. Orang-orang alim. Baik. Lanjut berikutnya. Saya boleh Ustazah? Ya, silakan Umi. Muslimun boleh Ustazah? Muslimun sudah muslimun. Oh sudah ya. Apalagi Ustazah? Apa ya? Eh, apa ya? Mukhlisuna. Boleh. Ya, insyaallah. Mukhlisun. Jadi mukhlisuna, mukhlisina. Iya, naam. Mukhlisun, mukhlisina, mukhlisin. Baik. Sama Ada Ustaz. lagi? Sobirun. Naam. Sabar. Sabar. Sobirun. Sobiruna. Naam. Sabirun, sabiruna. Baik. Ada lagi? Lanjut berikutnya. Ya, saya Ustazah. Nah, Mufraduna, mufradina. maksudnya gimana itu, Mi? Katanya mufrad, Oh, iya, itu tidak bisa, Umi. nggak bisa ya? Karena dia bukan menunjukkan sifat laki-laki. Misalnya mukminun menjadi Mu'minuna, mu'minina. iya. Ada lagi yang belum? Saya Variasi. Umi Sri belum. Iya, Mitri. Ya. Zolimun. Zolimun. Nah, boleh. Zolimuna. Iya, zolimuna atau Zolimuna ini. zolimi, zolimi. Zolimina. Iya, zolimuna atau zolimina. Nah, Baik, itu saja. lagi? Umi Ning. Ustazah. Iya, silakan. Tajirun, tajiruna, tajirina. Kalau tajirun itu tujarun, nanti jamak taksir, Umi. Oh, beda ya Ustazah. Iya. Kita jadi kalau suatu isim itu jamaknya ada dua ya, bisa jamak mudzakkar salim misalnya atau jamak taksir, maka kita utamakan yang jamak taksirnya. Jadi yang kita utamakan adalah simai. Simai itu apa? Yakni mendengar dengan apa yang dikatakan oleh orang Arab. Ustazah. Baik, ada lagi? Coba. Saya Ustazah. Iya, apa Umi? Coba silakan. Dari kata khosirun. Merugi. Iya, Khosiruna. betul. Jadi banyak ya di Al-Quran itu ya. Iya. Khosirun. Nah, khosiruna atau khosirina. Nah, baik. Ada lagi yang belum? Khosirina. Sudah semuanya? Umi Ning mau coba lagi nggak Umi Ning? Masih menyimak. Boleh Ustazah? Mukminun udah belum sudah tadi? Mukminun sudah. Sudah ya Ustazah. Sodiqun sudah ulang. Udah belum Ustazah? Sodiqun. Kayaknya ya. Sudah ya. Sudah juga. Khalidun. Syakirun Ustazah? Musafirun. Syakirun. Belum. Ya. Bisa Ustazah ya. Boleh. Syakiruna. Iya, Sama orang-orangnya. syakirina. Nah, syakirun, syakiruna, syakirinya. Nah. Fasiku. Fasik. Ya, fasikun, fasikuna, fasikuna. Ya, jadi banyak ya dalam Al-Quran itu kalau kita jumpai sifat yang menunjukkan
apa jamak mudzakkar salim yang pokoknya berimbun dengan wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, Iya. yang kedua yang perlu diperhatikan ketika membentuk jamak mudzakkar salim untuk membedakannya dengan musanna adalah jika jamak mudzakkar salim yang berakhiran dengan ya dan nun, kalau mudzakkar salim itu huruf sebelum ya sukunnya adalah kasroh. Ya, itu untuk jamak mudzakkar salim. Tetapi untuk musanna huruf setelah sebelum ya sukunnya adalah fathah. Ya, itu untuk yang musanna. Itu yang perlu diperhatikan, jangan terbalik atau keliru. Baik, Masya Allah, ini sampai jamak mudzakkar salim ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi jamak muannas salim. Terus kemudian di jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir itu nanti lebih kepada harus sering apa namanya diingat-ingat karena lebih apa namanya untuk menghafalkan ya pelan-pelan. Jamak taksir itu simai, jadi dia tidak beraturan ya, tidak beraturan. Jadi dia rusak dari bentuk mufradnya. Kadang ada yang hilang salah satu hurufnya, ada yang ketambahan, terus kemudian ada yang harokatnya misalnya awalnya fathah, dia kemudian berubah menjadi kasroh dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Maya sudah, Maya. Salah. Benar. Ya, ada yang mau ditanyakan, Umi? Afwan Ustazah, jadi kalau ini isim yang menurut jumlah ini nanti dipakainya masih terpisah sama yang kemarin kita belajar tentang yang isim ma'rifah nakiroh itu atau gimana ya Nanti ada Ustazah? hubungannya, ada hubungannya. Jadi ketika kita belajar yang kemarin itu kan misalnya ada isim isyarah yang menunjukkan dia jamak. Ya, jamaknya di sini jamak berakal. Maka kita menggunakan isim isyarah yang mana? Nah, itu misalnya kata ada ulaika. Mereka ini adalah orang-orang muslim. Kita memakai hadza atau haulai. Nah, seperti itu. Yang harus kita pakai adalah haulai karena mereka orang-orang muslim ini menunjukkan apa? Jamak mudzakkar. Nah, seperti itu. Jadi ulaika muslimun. Nah, seperti itu. Baik, Ustazah. Jazakallah khairan, Ustazah. Jazakallah khair. Jadi ada keterkaitannya. Makanya kita harus menyelesaikan ini apa namanya pembagian isim menurut jumlahnya. Jadi kalau untuk kita yang pemula ini ada beberapa isim itu dibagi menurut jenisnya, menurut jumlahnya, kemudian dari segi keumuman dan kekhususan, kemudian satu lagi itu isim ditinjau dari ya sudah ya ma'rifah nakiro, kemudian ma'rifah nakiro itu kemudian kekhususan, kemudian jumlah, jenis, terus kemudian udah itu ya. Jadi itu yang perlu penting untuk kita pelajari. Karena nanti berhubungan dengan kita membuat apa? Membuat kalimat. Membuat kalimat. Juga untuk mengidentifikasi misalnya kita berjumpa dalam suatu Al-Qur'an kata yang mana di situ misalnya isim isyarahnya isim setelahnya itu juga tinggal menyelesaikan ataukah itu jamak mudzakkar salim ataukah jamak muannas salim. Kemudian nanti apalagi tadi ya? Isim jumlah dan isim ditunjuk dari keberadaan tanwin. Kemudian nanti kalau yang keberadaan tanwin itu ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Dan kalau sudah selesai itu nanti kita baru masuk ke isim-isim yang mu'rab atau isim-isim yang berubah-ubah. Begitu ya. Insya Allah mudah kalau yang itu. Insya Allah. Baik. Barakallahu fikuna jami'an. Kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Semoga yang sedikit ini dan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah supaya kita istiqomah nuntas tahu praktis ini ya ila akhir. Amin ya rabbal alamin. Naltahi bihadzal qadar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma innaka Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Ustazah Ummu Ibrahim. Sehat selalu ya Ustazah. Sama Umat, semoga sehat selalu. Indah. Iya sama-sama Umi semuanya.